Kita doa dulu. Kita hantarkan dengan secara universal. Silahkan berdoa dengan menurut keyakinan masing-masing. Kepada Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kasih, terima kasih kami boleh bertemu di sini. Kami mohon cinta, kami mohon berkat-Mu, sinar dan kehendak-Mu untuk ada di dalam pertemuan ini. Biarlah pertemuan pagi ini, sharing dan meditasi Twin Heart untuk anak muda dan remaja pada pagi hari ini, benar-benar bisa menjadikan semangat di dalam hidup kami, bisa memberikan solusi di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Sertailah kami dalam pertemuan ini. Amin. Selamat pagi. Ya, kita mulai ya. Ini minggu ketiga. Kita hari ini mau mengundang seorang anak muda yang pada waktu yang lalu sakit COVID ya, tapi sekarang sudah sembuh dia. Kita langsung panggil kali ya. Ya, Doti, silahkan masuk Doti. Ya, apa kabar Dot? Ya, namanya siapa nih Dot? Nama lengkapnya ini, monggo silakan. Doti Fiardanta. Ya, statusnya apa nih sekarang? Masih sekolah atau bekerja? Saya bekerja. Nah, pernah kena COVID ya? Pernah. Kapan itu? Berarti 2020 akhir tahun kemarin. Oh, akhir tahun ya. Terus mula-mula gimana kok tahu kena COVID itu gimana? Jadi ya kan aku sering main. Temen pas itu juga menghiraukan ya pandemi itu kayak dianggap remeh gitu. Terus teman-teman itu ya waktu itu kan aku kerja di luar kota. Terus jadi harus ngekos. Dan kebiasaan anak ngekos kan teman-teman pada main ke kos gitu. Kumpul-kumpul ya? Ya. Terus ya sampai pada nginep-nginep juga. Oke. Tanpa prokes gitu. Pokoknya ngumpul ya. Oke. Ruang juga, terus sampai 5 orang gitu, sampai dempet-dempetan juga. Nah, terus setelah itu kerja sampai nggak kenal istirahat. Oh gitu ya. Terus kena, terus gimana? Pertama demam gitu atau gimana? Pertama itu yang dirasain lemes banget. Lemes banget ya, terus demam beberapa hari. Ya, terus nggak bisa nyium bau, rasain makanan, ya, kayak mati gitu. Rasa gitu. Jadi setelah itu ya, setelah bergejala itu baru ini wah ini pasti COVID gitu ya. Ada indikasi COVID ya. Setelah tahu gitu gimana rasanya? Ya gitu. Kan di sana sendiri. Kosnya di luar kota. Terus gimana ya, nah COVID jadinya
gimana gitu itu ya? Bingung. Iya. Oke, terus apa namanya? Setelah itu ya, padahal itu kan sendiri di rumah, di kos-kosan sendiri ya, jauh dari orang tua ya. Nggak takut pada saat itu gimana rasanya? Iya, saya takut sampai lapor ke orang tua, tapi rasanya juga orang tua enggak gimana ya, kayak kan sudah tua juga, kalau nyusul apa gimana gitu kasihan juga nanti. Oke, jadi semuanya harus ditanggung sendiri akhirnya ya. Terus iya. Gimana? Nggak ngelokro kan pada saat itu? Tetap semangat begitu ya? Tetap semangat. Sampai minta tolong teman-teman. Kebetulan juga teman-teman pada takut COVID semua. Jadi Gitu. awal-awal Iya. tidak ada yang mau bantu gitu. Mau minta itu, aku Gitu ya. Semua. Ya, oke. Terus akhirnya minta bantuan. Saya dengar juga minta bantuan di Pranic Healing ya. Iya. Iya, terus minta bantuan di healing. Terus rasanya berangsur sembuh gitu. Oh bahkan iya. apa yang dirasain itu yang apa mati rasa itu nggak bisa nyium bau sama nggak bisa ngerasain makanan itu cuman bahari terus langsung bisa kecium lagi gitu. Oh gitu ya, oke. Secara psikologis gimana? Langsung semangat gitu ya? Ya, langsung semangat. Saya dengar paginya itu nyari rumah sakit, bahkan rumah sakitnya juga tidak semuanya menerima. Jadi kondisi sakit, Doti pergi mencari rumah sakit, kemudian akhirnya dapat ya? Iya, waktu itu kondisinya masih sakit, jadi masih kayak gelir-gelir gitu. Masih dipaksa nyari rumah sakit. Di satu rumah sakit itu ditolak. Alasannya karena full. Terus terpaksa di rumah sakit yang lebih jauh, sekitar itu dari pas akhirnya situ diterima. Terus habis itu sempat disuruh isolasi mandiri di kos aja gitu. Oh gitu. Oh oke. Padahal nggak mungkin ya di kos ya, semuanya menghindar ya. Tapi akhirnya dapat di rumah sakit. Iya. Ya. Kemudian 2 hari kemudian sudah bisa merasakan bau, benar ya? Setelah di-healing gitu bisa merasakan. Begitu ya, rasa banget ya. Jadi merasa tidak membau itu hanya 2 hari ya? Iya. Oke, ya. Itu yakin karena Pranic Healing juga? Dari Pranic Healing sama dari bantuan apa medis ya. Kok itu kan waktu di rumah sakit dengan banyak pasien juga ya? Iya. Mereka COVID juga ya? Iya. Terus gimana ceritanya? Mereka apakah sembuh semua atau bagaimana?
Jadi di rumah sakit itu kan isolasi di rumah sakit itu sempat waktu itu berkali-kali ketemu. Jadi satu kamar itu ada 3 orang termasuk aku. Terus ada yang sebelahku itu jadi dari siang itu dia masuk rumah sakit, terus dia ngeluh-ngeluh sakit gitu. Jadi sepanjang waktu dia tuh ngeluh-ngeluh gitu terus, aduh, terus tahu-tahu malamnya itu dia enggak ngomong apa-apa lagi, jadi diem gitu. Ternyata udah enggak ada. Itu satu ruangan sama aku, jadi rasanya tuh aku juga takut terus bingung, panik juga itu. Teman ada yang tahu-tahu enggak ada, meninggal gitu. Yakin juga kamar lain juga sempat ada yang enggak ada gitu. Sampai ada sehari itu bisa sampai 4 yang meninggal. Oh, ya. Waktu itu berarti sangat sangat khawatir juga ya. Iya. Tapi Doti semangat. Semangat, Pak. Ya, yakin ada jalan. Yakin ada jalan. Nah, di antara pasien-pasien yang lain, bagaimana ketenangan mereka bagaimana dibanding dengan Doti? Mungkin kan karena Doti ada bantuan juga dengan Pranic Healing. Ada bedanya enggak? Kalau dari yang lain sih, aku lihatnya ya ikutan panik gitu. Karena otomatis satu kamar gitu ada yang enggak ada, itu enggak ada yang meninggal. Kalau cuman biasa apa cuek gitu ya enggak mungkin. Oke. Pernah enggak itu satu di kamar itu sendiri gitu, Dot? Padahal habis ada yang meninggal ya. Iya, itu pas dipindah kamar itu posisinya tuh sebelum pas aku masuk itu ada yang meninggal gitu. Nah, terus aku di situ sendiri. Terus gimana nih caranya move on tuh? Gimana nih? Sempat takut kan, pertamanya itu sempat takut itu. Jadi 2 hari itu di kamar sendiri. Terus itu juga bantu healing. Ya, terus dari diri sih tetap semangat gitu. Jangan gitu ya, oke. Ya. Terus setelah sembuh, dinyatakan sembuh, apakah ada kesulitan lain? Gimana? Sudah sembuh, ya sembuh kan? Akhirnya sembuh kan, Doti? Ya. Kemudian apakah diteruskan isolasi itu di rumah sakit itu atau bagaimana, atau di kos gitu? Ya, itu jadi di situ kan untuk nunggu hasil swab itu lama, seminggu nunggunya. Seminggu pertama itu terus hasilnya positif. Rencana awal sih mau dipindah isolasi di rusun, tapi tidak dapat itu. Ya, dapatnya karena apa nih? Jadi karena jadi untuk isolasi mandiri di waktu rusun itu, untuk keluar kota itu harus pakai surat pernyataan. Dan aku nyari sendiri. Mungkin karena posisinya waktu itu masih harus diisolasi. Oke. Dan waktu itu
aku minta tolong Pak Kos. Iya. Nah, terus Pak Kos lebih untuk nolak. Oke, karena mungkin takut ya, tawan kalau anak kosnya sakit COVID nanti takut semuanya pada lari gitu ya. Nah, iya, jadi benar-benar Doti nggak punya siapa-siapa di kota itu. Iya. Bahkan Bapak kosnya juga menolak. Gimana itu rasanya? Tetap bisa move on ya? Tetap bisa move on. Iya, apa itu? Kuncinya apa itu? Tetap yakin. Tetap yakin. Terus banyak berdoa. Ya. Terus juga bantuan dari sekitar dan keluarga juga, yang utama dari warga. Oke, setelah itu, setelah selesai ya dengan yakin begitu dan pada waktu itu yang kami tahu juga Satgas COVID juga menangani Doti. Jadi Doti memang secara psikologis juga dibantu. Dan itu juga karena Doti reseptif juga, dia juga mengimbangi dengan kemauan yang keras bahwa pasti bisa dilalui, gitu ya Doti ya. Semua orang pasti kan mengalami kesulitan, tetapi ini Doti tidak ngelokro ya, meskipun kondisinya begitu ya. Oke. Terus setelah bisa keluar dari rumah sakit, kan pulang ke kos. Iya. Perasaannya gimana? Nah, itu waktu keluar dari rumah sakit itu, ya ada rasa senang karena bisa keluar dari rumah sakit. Tapi sampai kos, tahu-tahu barang-barang disiapin sama bapak kos. Nah, itu mungkin maksudnya dia tuh, ya mestinya sih maksudnya tuh ngode untuk keluar dari kos. Gitu. Pindah gitu ya. Kaget juga ya. Terus padahal untuk cari kos juga nggak mungkin bisa segera ya dalam kondisi begitu. Terus di pekerjaan juga bagaimana di kantornya? Itu berarti sudah 2 minggu enggak masuk, enggak digaji juga. Dan waktu itu tabungan udah menipis. Terus dari kerjaan sih masih, jadi habis keluar itu masih pertanyakan masih boleh lanjut apa enggak dari perusahaan. Begitu ya. Jadi ini kalau kami simpulkan, yang pertama itu memang karena tidak prokes itu ya, prokesnya tidak ditaati ya, anak-anak muda sih ya, ketemu teman-teman ya. Terus akhirnya kena. Terus terpaksa tidak masuk kerja, cari rumah sakit juga angel ya, tidak semuanya menerima. Ketika dapat, ya memang di dalamnya harus ketemu dengan pasien yang lain yang juga ada yang meninggal, ada yang kesakitan, begitu ya. Iya. Kemudian setelah sembuh mau pulang ke kos juga ditolak ya. Sepertinya ditolak kan, itu nggak bisa ganti isolasi mandiri di rusun itu karena tidak mendapatkan surat dari kos kan? Iya itu.
Setelah itu jadi bertubi-tubi nih, bertubi-tubi. Kemudian padahal ini ada di luar kota, terus memutuskan pulang begitu ya? Iya, memutuskan pulang. Ini gimana caranya move on ini, banyak sekali nih apa namanya, kesulitan yang bertubi-tubi ini. Sampai di rumah yakin bahwa akan ada solusi. Sebenarnya tidak kepikiran juga. Gitu ya. Iya, terus tapi karena memang kotak-kotak enggak besar kotak. Mungkin ada wah nantinya kerjaan aja di tempat asal di Solo gitu. Oke, ya. Terus yang dilakukan apa usahanya ini? Yang dilakukan itu masukin lamaran banyak-banyak, terus banyak dan hampir setiap hari itu meditasi. Oh, meditasi apa ini? Meditasi Twin Heart. Oke, meditasi Twin Heart ya. Oke. Terus dari yoga juga bantu healing, terus juga self healing juga gitu. Dan entah tahu-tahu jadi iseng masukin lamaran kerjaan terus bisa keterima gitu. Oke, kira-kira kenapa itu? Dan kok segera, ini kan masa pandemi, mestinya kan susah cari pekerjaan. Iya, susah, memang susah. Tapi yakin ya? Bisa. Iya. Ini kalau disimpulkan, jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan begitu, lalu Doti tidak tenggelam dalam perasaan begitu maksudnya, tapi harus melakukan sesuatu hal yang tadi ya enggak dengar ya, maksudnya ketika sesuatu terjadi, ketika sesuatu yang tidak mengenakan terjadi pada Doti, yang penting Doti apa tidak tenggelam dalam perasaan begitu? Iya ya. Iya. Oke. Terus harus mencari solusi ya. Solusinya yang pertama mesti apa? Menenteramkan hati begitu. Oke, mencari bantuan ya. Kemudian kayaknya ini Doti juga yang lain lagi adalah melakukan meditasi Twin Heart. Nah, sebenarnya kenapa kok meditasi Twin Heart dilakukan, Doti? Jadi itu meditasi Twin Heart itu biar energi yang kita miliki itu lebih positif gitu, lebih baik. Kan yang energi-energi yang kotor juga kita tuh bisa mendoakan, memberkati gitu seluruh dunia gitu, terus untuk kita sendiri juga. Oh begitu ya. Jadi Doti merasa yakin juga dengan Twin Heart ini adalah upaya untuk membantu orang lain begitu, mendoakan orang lain juga begitu. Oke. Jadi setelah membantu orang lain, Doti juga yakin akan ada bantuan juga. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang mau nanya dengan Doti, silahkan.
Tadi ada Bima ya, ada Mas, ada Aleta selamat datang. Ini ada Armen, ya ada Ari, Mas Ari, selamat datang semuanya. Ada yang mau menanyakan sesuatu dengan Doti silahkan. Mas Doti sempat ada kekhawatiran nggak Mas? Misalnya apakah ini saat-saat terakhir hidup? Apakah ini gitu? Ada nggak saat itu? Rasa khawatir bahwa ini saat-saat terakhir jenengan hidup atau bagaimana? Iya, rasa khawatir gitu. Pasti gitu. Ketika khawatir itu apa yang jenengan ini Mas? Sikap jenengan Gaspundi setelah aku khawatir ini apa ya? Apakah ini momen terakhirku untuk melanjutkan hidup sampai titik ini gitu ya? Itu perasaan jenengan Gaspundi. Sikap. Ya perasaannya campur aduk gitu. Terus ya wah ini bukan kayak seharusnya bukan saat-saat terakhir gitu. Harus tetap semangat meskipun banyak cobaan, meskipun ini mungkin yang terakhir, tapi ya tetap menjalani hidup dengan semangat. Luar biasanya itu Mas. Luar biasanya adalah itu namanya tidak menyerah Mas. Ada sisi khawatir tapi ternyata tidak menyerah di situ. Itu yang mungkin benar-benar menolong Anda. Mungkin buat bagi saya ini yang benar-benar menolong Anda untuk memang ya ini kalau sesuai Mas Doti sudah sel belum? Udah ikut sel belum? Udah ikut soul belum? Sel. Soul. Kelas soul. Belum. Oh, soul udah. Udah. Belum, cuma sampai advance. Advance. Oh iya. Menurut saya pokoknya ini yang terpenting dari penyintas tuh itu Mas. Itu yang jenengan perlu bagikan ke misalnya jenengan nanti ketemu beberapa penyintas lain atau jenengan punya media sosial. Jenengan bagikan pengalaman tulisan ini terus ternyata salah satu yang terkuat di antara itu adalah bahwa saya tidak menyerah. Ini bukan akhir dari saya. Banyak yang mungkin yang berakhir karena apa ya? TE itu apa ya? Pikirannya ya, kekuatan pikirannya ya. Orang lain nyebutnya self talk. Self talknya selesai lah. Nah itu benar-benar akan bikin selesai. Mungkin salah satunya itu. Terus jenengan dari sisi pranic healing jenengan merasa berenergi enggak Mas di situ? Dari pranic healing ini merasa ada energi enggak? Iya merasa berenergi banget. Salah satunya dari itu ya. Iya. Ada kemarahan enggak Mas? Ada kemarahan enggak? Dalam kondisi lemah itu fisik, kondisi sakit yang enggak menentu, perasaan yang sampai tadi, ada kemarahan enggak? Pastinya sih ada kemarahan, tapi harus menenangin hati gitu. Marahnya pada siapa waktu itu? Iya, marahnya pada siapa? Pada diri sendiri. Yang pastinya kan nggak mematuhi protokol kesehatan juga. Terus kayak ngeremehin COVID ini. Terus juga ya marah sama siapa aja tuh. Langkah jenengan dalam kemarahan itu apa Mas? Langkahnya maksudnya? Kok bisa hilang ya? Hilang marahnya. Itu maksudnya terbukti jenengan bisa sembuh.
itu berarti jenengan ada upaya untuk mengalahkan kemarahan itu. Kalau saya ya, kalau dalam sakit masih marah, namanya meriang itu nggak jauh-jauh dari kemarahan. Jenengan berarti Iya. kalau sudah selesai dari itu berarti jenengan sebenarnya sudah menyelesaikan kemarahan itu. Nah itu upaya Anda apa Mas? Nah itu Atau mungkin upaya Anda untuk mengatasi kemarahan yang Anda lakukan saat itu. Untuk mengatasi kemarahan ya berdoa kan sebagai apa berdoa kan biar ada pegangan gitu, karena ke Tuhan juga meminta. Dengan begitu kan juga tenang hati kita, pikiran kita. Terus yang ngilangin kemarahan, mau enggak mau kan gimana, posisi sakit juga. Kalau dengan marah malah kita tambah sakit. Oke, Merasakan berarti itu ya Mas ya? Merasakan itu ya? Iya. Kalau marah malah tambah sakit. Iya, itu. Makanya dihilangin rasa marah, rasa stres itu, rasa banyak pikiran yang enggak itu harus disingkirkan dulu. Yang penting yang utama itu kita harus sembuh. Kalau yang penting aku harus sembuh. Kalau waktu itu enggak mikir, kalau waktu itu mikir yang aneh-aneh itu malah mungkin tambah stres, tambah down, tambah sakit. Kesadaran yang bagus Mas. Iya, oke. Berarti ini cara move on. Oke, move on yang pertama adalah menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif itu dulu ya, Dot ya. Ya. Kemudian apa lagi? Apa mungkin Doti lalu berpikirnya untuk habis ini harus apa begitu? Maksudnya tujuannya itu masih punya harapan yang lebih panjang di kehidupan yang berikutnya, selanjutnya begitu? Atau gimana? Iya. Ya. Jadi teman-teman kan pengen tahu nih caranya move on nih. Yang pertama adalah hilangkan rasa negatif. Kemudian yang kedua adalah, yang lainnya adalah tetap harus melanjutkan kehidupan dengan semangat kita. Terus apa yang kita tuh harus mikir ke depannya tuh harus gimana setelah kita mengalami musibah. Setelah waktu itu memang pikiran aku tuh kayak ya sudah stres gitu, terus udah kerjaan udah nggak lanjut, terus kos-kosan juga udah ya otomatis diusir itu waktu itu. Tapi harus ngelanjutin kehidupan juga. Jadi mikir prospek kedepannya itu harus gimana, ngerencanain juga. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi, mungkin beberapa menit lagi, mungkin 3 menit lagi, silahkan. Yang lain? Sedikit. Oke, silakan. Ada kemarahan. Apakah terlintas kemarahan pada Tuhan? Terlintas kemarahan pada Tuhan. Ini tadi sebenarnya mau saya tanyakan tadi, tapi akhirnya munculnya sekarang lah. Jadi apakah jujur Mas, apakah terlintas kemarahan kepada Tuhan? Ya, silakan jawab, Doti. Jujur nih, sempat marah sama Tuhan karena teman-teman yang lain itu yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yang masih berdempet-dempetan, tapi kok mereka masih sehat-sehat terus gitu. Tapi kok aku yang kena gitu.
Terus aku yang tubi dapat masalah, sampai ya dari sakit terus nggak diterima terus lain-lainnya gitu. Jadi di satu momen gitu semuanya campur. Oke, menjawab ya Mas Ari ya. Itu sangat jujur sekali dan itu wajar sekali kondisi seperti itu. Tetapi sekarang yang dirasakan bagaimana? Setelah semuanya berlalu, sekarang berarti sudah dapat kerja ya? Sudah. Ya, sekarang setelah semuanya terjadi ya, dan sudah ada solusi, sekarang gimana rasanya? Sudah lebih senang karena sudah dapat kerjaan, sudah sembuh. Terus ya yang kemarin itu dapat pengalaman gitu dari COVID itu juga beneran ada gitu. Oke, jadi kesulitan-kesulitan yang kemarin dihadapi itu ternyata berguna nggak sama Doti? Berguna. Berguna ya? Ya. Apa gunanya? Kemarin jadi waktu sakit itu kan juga sama, sebelumnya memang aku terkenal cuek gitu kan. Terus dari kemarin itu teman-teman sekamar yang sama-sama sakit gitu, sama juga ada yang sampai ngeluh-ngeluh tiap waktu kesakitan. Jadi aku harus membangun rasa untuk bersimpati dengan mereka. Oh, mereka juga sakit, aku juga sakit. Harus sama saling menguatkan gitu. Dan kalau yang sebelum-sebelumnya sih aku terkenal cuek gitu. Jadi langsung dari situ aku tahu harus saling menguatkan, saling bersama sembuh dari ini. Dari COVID ya. Iya, dari COVID. Jadi kalau kami simpulkan, ini kejadian yang kemarin kena COVID itu sebenarnya kemungkinan adalah sentilan untuk Doti untuk bisa hidup lebih baik, ya lebih berempati dengan orang lain, begitu dah? Iya. Iya ya. Oke. Artinya sakit ini membawa berkat juga untuk kehidupan yang akan datang. Asalkan kita move on ya. Iya, move on. Iya. Jadi caranya move on berarti yaitu menghilangkan rasa-rasa negatif ya, pikiran-pikiran negatif yang pertama. Yang kedua adalah berpikir ke depan. Ya. Ya. Gitu ya. Nah, lalu ya tentunya ada tindakan-tindakan yang dilakukan, termasuk juga membantu orang lain untuk bisa dibantu, begitu, mendoakan orang lain untuk bisa didoakan juga melalui meditasi Twin Heart, begitu, Dok? Iya. Oke, ini waktunya ternyata sudah lewat. Mungkin kita bisa lakukan meditasi. Kita ada yang baru ini ya, saya lihat Joshua belum pernah Twin Heart ya? Belum ya? Oke, kita jelaskan sebentar. Twin Heart ini, meditasi Twin Heart ini adalah meditasi dua jantung kembar ya. Kita mengaktifkan di sini ada pusat cinta kasih manusia sesama, kemudian yang di atas di sini di cakra mahkota ada pusat
cinta kepada ilahi, ini kita aktifkan, di mana kita dengan meditasi Twin Heart ini, seperti yang Doti katakan tadi, adalah untuk mendoakan dunia, bumi seisinya. Jadi nanti kita bayangkan bumi di depan kita, kemudian kita doakan begitu, di mana di dalam bumi itu ada kita sendiri, ada orang-orang lain, termasuk yang kita cintai, yang kita kasihi, maupun yang banyak membantu kita, ataupun yang mungkin tidak berkenan bagi kita. Jadi karena kita mengaktifkan juga cinta ilahi, di sini kita memberkati semuanya. Dengan begitu, dengan kita mendoakan orang lain, kita akan mendapatkan berkat juga, karena kita juga menjadikan saluran berkat untuk orang lain. Gitu. Nanti kita ikuti saja meditasi Twin Heart ini, sudah ada panduannya. Yang perlu dilakukan adalah nanti melekatkan lidah di langit-langit, kemudian sikap kita, tangan kita ada di pangkuan. Kemudian kita ikuti dengan memberkati dunia. Nanti kalau ada konsentrasi ke jantung dan mahkota, itu adalah di dada kita, kemudian juga di atas kepala kita. Kemudian posisi memberkati seperti ini, ya, di depan dada, ya, di depan pusat cinta kepada sesama. Ya. Kemudian setelah itu kita ada hening. Ya. Di mana dengan hening itu kita mencoba memberi waktu, memberi kesempatan Tuhan memberikan pesan kepada kita, meskipun pesannya tidak langsung nanti didapatkan, mungkin akan didapatkan setelah meditasi ini. Ya. Nanti akan ada mantra om, gitu bunyinya. Mantra itu adalah doa yang berulang. Ya. Ini artinya adalah Tuhan, bisa diganti dengan amin, atau Allah, atau Yesus, atau apapun menurut kepercayaan Anda. Jika Anda maksudnya kurang enak gitu dengan om karena belum ngerti, silahkan bisa diganti. Kemudian nanti ada saat hening, dan kemudian nanti kita juga diminta untuk membayangkan sinar ada di kaki kita masuk ke dalam bumi dan di ujung tulang ekor kita. Begitu, supaya kita, kalau meditasi itu kita memang koneksi kita ke atas besar sekali. Kemudian kita biasanya lebih enak, lebih santai, begitu, lebih pikirannya lebih damai begitu, ya. Tetapi kita tetap harus membumi karena kita tetap harus bekerja, belajar, ya, di bumi ini. Begitu Joshua. Kita akan olahraga sebentar karena Joshua juga belum pernah. Kita olahraga sebentar. Siap ya Joshua ya? Siap, Tante. Oke. Ini kita putar bola mata ke kanan dan ke kiri 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita geleng-geleng leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian lengan kita putar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian tangan kita kibaskan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian tangan. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke kiri, putar pergelangan tangan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, kemudian kita putar badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kemudian badan jadi pinggulnya kita putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kaki kita hentakkan, ya lututnya kita gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang kiri gantian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kemudian kita pergelangan kaki kita angkat, kita tarik ke atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Kemudian kita putar kaki kita. Kita bisa duduk, bisa dua-duanya langsung. Ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita stretching, jadi kita bungkukkan badan, kemudian kita tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Oke, kita sekarang akan mulai meditasi, tapi sebelumnya kita boleh memaafkan dulu ya. Caranya begini, Joshua mungkin yang belum pernah ya. Tangannya kita posisikan begini, cari siapa yang akan kita maafkan. Kita bayangkan di depannya, di depan kita. Sebut namanya, kemudian dalam hati ikuti perkataan. Sebut namanya. Aku menghargai ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Aku sudah memaafkan dirimu, dan aku mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan. Ya, pandang matanya, tersenyumlah, dan bayangkan orangnya juga tersenyum. Damai ada di dalam hatinya dan ada di dalam hati kita. Berkat Tuhan kepada kita semuanya, ialah kita mendapatkan cinta dan kuasa ilahi dan sinar ilahi dan damai ada di dalam diri kita. Bayangkan orangnya tersenyum dan meninggalkan kita semua, orang yang kita maafkan, yang meninggalkan kita adalah hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di antara kita. Ini kalau sudah siap, buka mata Anda, tersenyum, dan kita mulai dengan meditasi.